mengenangkan beberapa kajian yang berhubungan dengan adab sunnah harian yang insya Allah rutin kita adakan setiap pekan pertama dan pekan ketiga di hari Selasa pukul 4 waktu Indonesia Barat, pukul 4 sore. Baik, alhamdulillah bersyukur kepada Allah di kesempatan yang berbahagia ini di hari Selasa yang cerah, dan insya Allah mudah-mudahan kita berdoa sama-sama kepada Allah untuk memberikan keselamatan, keamanan ke tempat kita masing-masing di tengah situasi yang agak menghangat. Siap, di kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 2 September 2025, akan mengetengahkan kajian tentang fikih menggunakan parfum yang akan disampaikan oleh kita Ustaz kami Baik Taala, dan ya, alhamdulillah beliau sudah bergabung. Namun sebelumnya izin kami ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, pertama sama kita meluruskan niat menuntut ilmu, ikhlaskan Allah Ta'ala, semoga Allah angkat kebodohan dan kita niatkan mengeluarkan ilmu kita dapat. Kemudian Bapak Ibu sekalian menyiapkan alat tulis catat faedah kajian pada sore hari ini. Insya Allah nanti di akhir sesi setelah penyampaian tausiah dari Ustaz akan seperti dengan diskusi terbatas. Silakan menyampaikan pertanyaan terbaiknya bisa melalui kolom chat ataupun dengan raise hand untuk bertanya langsung. Baik, untuk tidak berlama-lama, kita simak bersama yang sore hari ini tentang fikih menggunakan parfum kepada Ustaz Abu. Untuk makro berkopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Sore ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Minah Al-Aliyah fi Bayani Sunan Al-Yaumiyah. Penjelasan tentang masalah rangkaian sunnah-sunnah harian. Dan insya Allah kita akan membahas tentang ahkamut tib, hukum seputar masalah penggunaan parfum. Baik, kita langsung menuju pada buku yang kita akan bahas. Penulis menyebutkan Atyabut Tib Al-Misk, dan ini lanjutan dari sebelumnya. Beliau menyebutkan Atyabut Tib Al-Misku, minyak wangi yang paling wangi, parfum yang paling wangi adalah misik. Berdasarkan riwayat dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara imra'atan min bani Israil hasyat khatamaha miskan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang wanita Bani Israel. Wanita Bani Israel ini cincinnya dilumuri dengan misik. Lalu kata beliau, wal misku atyabut tib, dan minyak misik, aroma misik adalah parfum yang paling wangi. Hadis riwayat Abu Dawud, dan lafaz dalam riwayat Abu Dawud adalah atyabu tibukum al-misku, minyak wangi kalian yang paling wangi adalah al-misk. Karena itu yang paling afdal bagi muslim adalah dia menggunakan parfum bi afdala ma yajid, yang paling baik yang dia miliki. Dan seperti itu Nabi SAW. Beliau memakai parfum ketika ihram dengan parfum yang paling wangi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, kana Rasulullah SAW idza arada an yuhrima yatatayyabu bi atyabi ma yajid. Bahwa Rasulullah SAW ketika beliau hendak ihram, maka beliau memakai minyak wangi dengan parfum yang paling wangi. Taib.
Dan di sini kita ingin jelaskan sedikit tentang ihram jika sudah mulai, maka dilarang, atau begini, tentang ihram. Sebelum mulai ihram, sebelum mulai ihram itu bisa di hotel atau di miqat. Sebelum mulai ihram, baik di hotel atau di miqat, maka dalam hal ini untuk pakaian tidak boleh terkena parfum apapun itu, sehingga kaum muslimin yang mau ihram, maka pastikan kain ihramnya tidak disemprot dengan parfum seperti key spray ketika nyetrika, atau tidak dicuci dengan aneka wangian seperti pengharum baju dan seterusnya. Maka kalau nyuci tanpa sabun, baik laki maupun perempuan. Ini berlaku baik bagi laki-laki atau perempuan. Sehingga ibu-ibu ketika ihram, perhatikan jangan sampai muknanya atau baju yang dipakai untuk ihram, karena wanita kan bebas menggunakan baju yang berbentuk badan, jilbab-jilbab besar yang dipakai untuk ihram, pastikan di situ tidak dicuci dengan parfum atau dicuci dengan menggunakan deterjen yang wangi, karena tidak boleh terkena parfum atau pewangi. Baik. Kalau bajunya semuanya sudah dicuci pakai deterjen yang wangi, Pak, berarti dicuci ulang. Dicuci ulang sampai tanpa sabun, sampai tidak ada aroma wangi. Baik. Sementara di badan ini boleh, khusus laki-laki. Khusus laki-laki boleh menggunakan parfum di badan, khusus laki-laki. Baik. Yang kedua, setelah mulai ihram. Setelah mulai ihram, maka dalam ini tidak boleh parfum apapun. Tidak boleh parfum apapun, baik di badan maupun di pakaian. Taib. Ini berkaitan dengan kegiatan ihram. Dan tadi disebutkan bahwa Nabi SAW sebelum mulai ihram, beliau menggunakan parfum di badan beliau. Dan Aisyah dalam riwayat yang lain menyebutkan bahwa beliau melumuri badan Nabi SAW dengan aneka parfum di badan beliau. Baru setelah itu beliau pakai kain ihram. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan muncul pertanyaan ya, kain ihram yang terkena parfum di badan. Konsekuensinya ketika seseorang memakai parfum di badan, maka nanti kain ihram akan terkena parfum yang nempel di badan. Jawabannya tidak masalah. Karena itu konsekuensinya tidak bisa dihindari. Karena itu konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Sehingga ketika dibolehkan memakai parfum di badan sebelum ihram dimulai, lalu setelah itu menggunakan kain ihram, konsekuensinya yang tidak bisa dihindari, parfum itu akan nempel di kain ihram. Sehingga parfum
sehingga parfum yang nempel di kain ihram sifatnya hanya pengikut. Jadi bukan tujuan dari awal untuk memakai parfum di kain ihram, tapi efek samping ketika seseorang memakai parfum di badan saat menggunakan kain ihram, di situ terkena parfum. Dan ada kaidah yang menyebutkan yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Jika dia mengikuti boleh, kalau berdiri sendiri tidak boleh. Kalau mengikuti boleh, jika berdiri sendiri tidak boleh. Jadi kalau sengaja memberi parfum di kain ihram tidak boleh. Tapi kalau kita badannya ada parfum sebelum ihram dimulai, lalu kita menggunakan kain ihram sehingga kain ihram tadi terkena parfum, ini boleh. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, yukrahu raddut tib, makruh untuk menolak parfum. Di antara dalilnya adalah hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yaruddut tib. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak parfum. Yang dimaksud dengan menolak parfum adalah ketika ditawari parfum dia tidak bersedia. Coba kita lihat di footnote nomor 2. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian juga dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man urida alaihi tibun," siapa yang ditawari parfum, "fala yaruddahu," maka jangan dia tolak. "Fa innahu thayyibur rih," karena parfum itu aromanya wangi. "Khafiful mahmal," dan ringan untuk dibawa. Artinya tidak menjadi beban kamu, tinggal dioleskan di badan, selesai. Dan di sini dalam footnote 3 diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syalbani. Baik. Waraihan, yang dimaksud dengan raihan atau di sini wa inda Muslimin, dan disebutkan dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man urida alaihi raihan," siapa yang ditawari raihan, salah satu jenis parfum. Man urida alaihi raihan, siapa yang ditawari raihan, fala yarudduhu, maka janganlah dia tolak. Fa innahu khafiful mahmal thayyibur rih, karena raihan itu bawanya enggak berat, ringan dibawa, tinggal diusapkan di badan, tidak akan menambahi beban kita. Dan aromanya wangi. Di sini hadis riwayat Muslim. Waraihan, yang dimaksud raihan di sini adalah kullu nabdatin laha raihatun thayyibah, semua tanaman yang memiliki aroma yang harum. Wa yahtamilu ayyurada birraihan, dan bisa juga raihan di sini dimaknai adalah semua jenis parfum. Wa yakunu mushtaqqan minar raihah, turunan dari kata ar-raihah. Demikian keterangan Al-Mundhiri. Baik, sehingga makna dari hadis, siapa yang ditawari raihan, ditawari parfum, maka janganlah dia menolaknya. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, qultu, aku jelaskan, makhrajul hadis wahid, walladzina rawahu bilafdzi tib aktsaru adadan wa ahfadhu farwatuhum aula. Wa ka'anna man rawahu bilafdzi raihan arada at-ta'mim hatta la yakhussa bit-tibil masnu'. Sebenarnya maksud dari hadis ini atau sasaran hadis ini itu sama. Hanya saja di sini kan karena ada dua redaksi yang berbeda ya. Redaksi yang pertama menggunakan kata tib, man urida alaihi tib. Redaksi yang kedua menggunakan kata raihan, man urida alaihi raihan. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar mau menjelaskan, ada dua redaksi seperti ini gimana? Kata beliau,
Sebenarnya intinya sama, esensinya sama. Makhrajul hadis wahid, esensi dari hadis sama. Hanya saja yang meriwayatkan dengan redaksi tib itu lebih banyak perawinya. Wa ahfad, dan lebih kuat. Farwatuhum aula, fariwayatuhum aula, sehingga riwayat mereka lebih kuat. Meskipun perawi yang meriwayatkan dengan redaksi raihan, mungkin maksudnya adalah at-ta'mim, untuk menjelaskan makna umum agar tidak dipahami bahwa maksud dari hadis di sini adalah bitti bil masnu, parfum buatan. Karena kalau raihan itu parfum alami. Kalau tib bisa parfum alami, bisa parfum buatan. Qala Ibnul Arabi, kata Ibnul Arabi, innama kana la yuraddu tib li mahabbatihi fihi. Nabi SAW la yaruddu tib, beliau tidak menolak parfum li mahabbatihi fihi, karena beliau senang dengan parfum. Walihajatihi ilaihi aktsara min ghairihi, dan kebutuhan beliau terhadap parfum lebih banyak dibandingkan yang lain. Li'annahu yunaji man la yunaji, karena Nabi SAW bermunajat dengan zat yang kita tidak bisa bermunajat dengannya. Dan beliau setiap saat bermunajat. Bagaimana cara beliau bermunajat? Wallahu alam. Dan yang jelas itu salah satu di antara keistimewaan Nabi SAW. Dalam kondisi normal, beliau itu bermunajat. Coba kita lihat hadisnya. Fa inni unaji baik. Di sini hadisnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW itu tidak mau makan bawang sama sekali. Di sini diceritakan man akala thuman au basalan, barang siapa yang makan bawang-bawangan, falyatazil masjidana, maka jangan dekat-dekat dengan masjid. Waliyaqut fi baitihi, tinggal saja di rumah sehingga tidak perlu ikut sholat jamaah karena itu ganggu yang lain. Wa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam utiya bikidrin fihi khadiratun min buqul. Pernah satu ketika dihidangkan satu wadah, isinya adalah sayuran dicacah. Dan di situ ada khadiratun min buqul, ada bawang bukul. Bakal itu seperti loncang, ya. Bawang dicacah, dicampuri bawang dicacah. Fawajadalaha rihan. Kemudian Nabi SAW mencium aroma yang beliau tidak suka. Fasa'ala fa ukhbira bima fiha minal buqul. Lalu beliau tanya, ini aroma apa? Kemudian diberitahu, ini adalah bukul, ya, bawang bakul. Faqala qarribuha ila ba'di ashabihi kana ma'ahu. Kemudian Nabi SAW minta kepada salah satu sahabat, coba bawa ke sini. Falamma ra'ahu kariha aklaha. Ketika Nabi SAW melihat, beliau tidak mau makan. Qala kul fa inni unaji man la tunaji. Lalu Nabi SAW mengatakan, silahkan kalian makan, tapi aku enggak mau makan karena aku bermunajat dengan sesuatu yang kalian tidak bermunajat dengannya. Sehingga Rasulullah SAW sengaja menghindari makanan yang beraroma menyengat, karena Nabi SAW tidak ingin keluar aroma yang tidak sedap dari badan beliau SAW, dari mulut beliau SAW. Masya Allah. Seperti itu semangat Nabi SAW menjaga aroma badan. Oleh karena itu, sebelum Anda beraktivitas ibadah apapun itu, misalnya mau kajian, mau sholat, atau mau baca Quran dan seterusnya, pastikan mulut dalam kondisi tidak beraroma bau. Sehingga kalau misalnya ini ada hidangan ikan, misalnya ikan, tapi sebentar lagi mau masuk sholat,
namanya orang makan ikan biasanya aromanya apa? Aroma amis, ya, aroma amis. Apalagi yang biasa di daerah-daerah full ikan, kayak di mana, di Sulawesi, kemudian di pesisir-pesisir di Palembang. Ini kalau saya sedang ke sana, hidangannya rata-rata ikan. Maka kita harus ngatur waktu. Ini sebentar lagi saya mau sholat, sebentar lagi udahlah, makan ikannya ditunda dulu. Kecuali kalau Anda bisa bersihkan. Habis makan ikan, dibersihkan, gosok gigi, yang kira-kira aromanya hilang. Alhamdulillah kalau bisa demikian. Kita lanjutkan. Qala sahibu Aunil Ma'bud, penulis kitab Aunul Ma'bud, Fairuz Abadi, pernah menyebutkan, wal haditsu yadullu ala anna raddat tib khilafus sunnah. Hadis ini menunjukkan bahwa menolak parfum itu tidak sejalan dengan sunnah, menyalahi sunnah. Li'annahu bi'tibari dzatihi khafifun la yathqulu hamilahu, la yuthqilu hamilahu. Karena bendanya itu ringan, tinggal dioles di badan sudah ringan dan tidak memberatkan orang yang membawanya. Wa bi'tibari irdihi atau wa bi'tibari ardihi tibun la yata'adza bihi man ya'ridu alaihi. Dan ketika parfum itu ditawarkan, maka tidak ganggu orang yang menawarkannya. Artinya ketika kita ngambil, yang menawarkan pun tidak rugi. Falam yabqa hamilun ala raddi, sehingga tidak ada alasan untuk menolak. Fa inna kullama kana bihadis sifat muhabbabun ila kulli qalbin matlubin li kulli nafsin. Karena jika keadaannya seperti ini, seharusnya disukai. Ya. Disukai oleh setiap hati yang matlubun li kulli nafsin, ya, yang diharapkan oleh setiap jiwa. Jadi seharusnya kayak gini normalnya, ya, jangan ditolak. Baik, kita lihat di sini hadis atau keterangan Aunul Ma'bud syarah Sunan Abi Dawud. Baik. Jadi hadiah, bukan hadiah ya, tawaran parfum. Tawaran parfum itu sebenarnya termasuk hadiah. Dan kita dilarang menolak hadiah. Dilarang menolak hadiah walau sederhana. Sebagai bentuk penghargaan bagi yang menawarkan hadiah, maka jangan menolak hadiah walaupun hadiah itu sederhana. Baik. Kemudian yang kedua, jika parfum itu tidak kita sukai, misalnya ada aroma tertentu yang membuat kita jadi pusing, ada aroma tertentu yang kita suka, ada aroma tertentu yang membuat kita jadi pusing. Jika parfum itu tidak kita sukai, maka boleh menolak. Duh Pak, nanti menyalahi sunnah. Dalam posisi ini akan mendapatkan madarat jika Anda menerimanya. Mungkin Anda akan pusing, bahkan bisa mual gara-gara parfum tersebut. Ya. Sehingga kalau tidak disukai, tidak masalah menolak. Alasannya adalah agar tidak ada sisi madarat. Contohnya apa Pak sisi madaratnya? Tadi sudah kita sebutkan. Contohnya adalah ketika orang menggunakan parfum itu, dia bisa mual, dia bisa muntah dan seterusnya. Maka boleh menolak agar tidak ada sisi madarat. Wallahu a'lam. Taib. Tapi kalau Anda bisa menerimanya dengan baik, maka jangan ditolak. Karena ini sebagai bentuk hadiah dan kita dilarang menolak hadiah walaupun sederhana.
sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang memberi hadiah. Selanjutnya, beberapa kondisi di mana kita ditekankan untuk menggunakan parfum. Wa yata'akkadu isti'malut tib, ditekankan untuk menggunakan parfum di beberapa kondisi berikut ini. Yang pertama adalah di hari Jumat. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun." Mandi di hari Jumat itu wajib. Ala kulli muhtalim, bagi yang sudah mimpi, maksudnya sudah balik. Wa ayyastanna, dan hendaknya orang itu gosok gigi. Wa ayyamas satiban in wajada, dan dia gunakan parfum jika dia memilikinya. Yastannu maknanya adalah yastaku, gosok gigi. Dan ini salah satu di antara kondisi di mana kita sangat ditekankan untuk bersiwak, yaitu ketika mau Jumatan. Dan dalam riwayat Muslim ada lafaz wa yamassu minat tib ma qadara alaihi. Dianjurkan ketika mau berangkat Jumatan untuk menggunakan parfum yang mampu dia gunakan. Jadi punyamu parfum seperti apa? Adanya cuma kayak gini, tidak masalah. Parfum cuma 7 ribuan, bahkan 5 ribuan. Walaupun ada orang yang parfumnya sampai ratusan ribu, bahkan sampai jutaan. Wa fi lafdhin lahu aidan, dalam lafaz yang lain, walau min tibil mar'ah, walaupun parfum istrinya. Maksudnya adalah parfum imra'atihi, istrinya. Sehingga dalam dua lafaz ini terdapat tambahan yang menunjukkan penekanan untuk menggunakan parfum ketika hari Jumat. Dan sebagian ulama menganjurkan untuk menggunakan parfum lil idain, saat hari raya, dikiaskan dengan hari Jumat. Wa amma min haitsul istidlal, adapun dilihat dari sisi pendalilan, fala azkur dalilan yasihhu fi hadza, aku tidak memiliki dalil yang valid tentang masalah ini, di mana ada hadis khusus yang menganjurkan menggunakan parfum ketika hari raya. Hanya saja dalilnya pakai kias. Kalau di waktu hari Jumat dianjurkan pakai parfum, berarti ketika hari raya juga dianjurkan pakai parfum. Lakinnahu min umumit tajammul al-muraghab fihi yaumal id. Hanya saja menggunakan parfum termasuk di antara bentuk berdandan yang dianjurkan ketika hari raya. Sebagaimana Nabi SAW menggunakan baju yang indah saat berhari raya. Selanjutnya, dianjurkan untuk memakai parfum bagi wanita ketika baru saja suci dari haid. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, annal imra'atan sa'alatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ghasliha minal mahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang bagaimana cara membersihkan kemaluan minal mahid, setelah suci dari haid. Fa amaraha kaifa taghtasilu. Qala, kemudian Nabi SAW menyuruh orang ini, wanita ini, beliau ngajari bagaimana cara membersihkan dari darah haid. Khudhi firsatan min misk. Nabi SAW perintahkan, gunakan tetes parfum atau gunakan parfum misk. Fatatahhari biha, dan bersihkan kemaluanmu dengannya. Qalat, maka wanita ini tanya, kaifa atatahharu biha, caranya gimana? Ya. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, tatahhari biha, ya kamu lakukan, dibersihkan itu. Qalat kaifa, caranya gimana? Wanita ini tanya lagi, caranya gimana? Nabi SAW malulah. Ini masalah kewanitaan. Si wanita ini tanya berulang-ulang berkaitan dengan hal yang vulgar kalau dijelaskan oleh seorang lelaki, sampai beliau mengatakan, subhanallah, tatahhari biha, subhanallah, pokoknya kamu bersihkan pakai kapas yang diberi parfum tadi. Tapi wanita ini tetap memaksa, kaifa atatahhari biha, atatahharu biha, gimana caranya ya Rasulullah?
belum jelas, masa harus praktek? Aisyah mengatakan, nah disinilah peran seorang istri. Fajtabattuha ilayya, wanita itu pun saya tarik. Sama Aisyah, wanita tadi ditarik. Fakultu, maka aku sampaikan kepada wanita ini, tatabba'i biha atharad dam, kamu gunakan kapas tadi untuk membersihkan bekas darah. Nah, bekas darahmu itu ada di mana? Nah, itu diolesi pakai parfum tadi. Baik, hadis sahih riwayat Muslim. Dan mungkin sunnah seperti ini banyak tidak dilakukan oleh wanita ketika suci haid. Sehingga salah satu di antara sunnah bagi wanita yang sudah suci haid, begitu dia sudah selesai haid, dia mandi, dia bersihkan sisa-sisa darah haid, kemudian dia mandi. Nah, maka nanti ya selesai mandi, ambil kapas atau tisu atau apapun, kasih parfum apapun, kemudian dioleskan di tempat keluar darah haid. Udah? Demikian yang diajarkan Nabi SAW dalam hadis ini. Wallahu a'lam. Dalal hadithu ala istihbabi tatayyubil mar'ah al-haid. Hadis ini menunjukkan anjuran bagi wanita untuk menggunakan parfum ketika haid. Demikian pula orang-orang yang nifas ba'da tuhriha, setelah dia putus darahnya. Bi an tatabba'a bit-tibi atharad dam min badaniha, di mana dia menggunakan parfum lalu diusapkan di tempat keluarnya darah. Walaysa khasan bil farji faqat, dan ini tidak khusus dengan kemaluan saja. Sebagaimana ini merupakan pendapat sekelompok ulama. Lidalalati lafzil hadis ala tatabbu'i atharid dam aina makana. Karena hadis ini menunjukkan untuk mengusap tempat keluarnya darah tadi dimanapun dia berada. Jadi mohon maaf, misalnya pada titik yang keluar darah haid tadi sudah diusap, tapi kemarin darah haidnya sampai melebar kemana-mana, maka di bagian itu semuanya diusap dengan parfum. Wal afdal an tusta'mala fi dzalika al-misku, dan dianjurkan untuk menggunakan misk. Wallahu alam. Baik. Dan kita lihat bagaimana rasa malu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW untuk hal sensitif yang tidak mungkin dijelaskan oleh lelaki yang bukan mahramnya, bagian-bagian vulgar yang kalau dinyatakan dengan kata-kata maka sudah selayaknya ada wanita yang bisa menjelaskan, sehingga dalam urusan seperti ini ilmu dibutuhkan oleh wanita yang bisa ngajari wanita yang lain, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha. Lalu diambil dari hadis ini, Nabi SAW mengucapkan Subhanallah tatahhari biha. Subhanallah, ya kamu gunakan untuk mengusap. Maka di sini dianjurkan untuk membaca tasbih ketika orang sedang dalam kondisi keheranan. Ucapkan Subhanallah. Ta'ti li ta'ajjub, ketika Anda keherangan. Wa ta'ti lil inkar, atau mengingkari. Aneh sekali, masa ada kayak gini? Subhanallah. Subhanallah. Dan Nabi SAW kalau takjub melihat sesuatu, maka beliau ucapkan Subhanallah. Allahu Akbar, boleh. Jadi takjub, ada yang takjub nuansa mengingkari. Masa kayak gitu? Subhanallah. Ya. Itu takjub mengingkari. Kalau takjub karena satu hal yang membanggakan, bisa dibaca Subhanallah atau Allahu Akbar. Dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari Muslim, Sahihain, dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mengatakan kepada Abu Hurairah, hina ba ajnaba, ketika beliau sedang junub.
Wa kariha ayyujalisa Rasulullah SAW ala tilkal hal. Dan Abu Hurairah tidak ingin duduk bersama Nabi SAW dalam kondisi junub. Jadi ceritanya Abu Hurairah dalam kondisi junub tapi belum mandi. Namun beliau sudah ada di jalanan Madinah. Ketemu Rasulullah SAW. Tiba-tiba Abu Hurairah menyelinap terus ngilang, pulang, mandi. Setelah itu datang lagi. Maka Nabi SAW tanya sama Abu Hurairah, "Duh, tadi kamu kemana aja? Begitu ketemu kok malah ngilang?" Ya, kemudian Abu Hurairah menyampaikan, "Ya Rasulullah, aku sedang junub dan aku belum mandi dan aku tidak ingin untuk duduk bersama Anda dalam kondisi junub." Nah, kemudian Nabi SAW menyampaikan kalimat ini, "Subhanallah, innal mu'mina la yanjus." Subhanallah, sesungguhnya mukmin itu tidak najis. Dalam Sahih Bukhari Muslim, marra rajulani bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu mar'atun. Pernah satu ketika, ini masih berbicara tentang ungkapan heran ya. Kita membaca subhanallah. Pernah satu ketika Nabi SAW sedang i'tikaf di masjid. Lalu beliau dikunjungi oleh Sofia. Setelah bercengkarama sebentar, kemudian Sofia mau pulang. Karena ini malam hari, maka diantar oleh Rasulullah SAW. Sehingga beliau bersama Sofia pulang ke tempatnya Sofia. Ada dua sahabat dari kejauhan melihat ada sosok laki-laki bersama wanita berduaan di waktu malam. Maka mereka lihat lebih dekat, ternyata itu Rasulullah SAW. Maka dia pun berlari untuk mendekat, ingin ketemu Nabi SAW. Tapi Nabi SAW mengatakan, "Ala rislikuma," tetap bertahan di tempat, jangan mendekat. "Innaha Safiyatu bintu Huyai." Jangan mendekat. Ini adalah Safiyah bintu Huyai. Ini istri beliau, Safiyah bintu Huyai. Dan Nabi SAW melarang mereka untuk mendekat, dikhawatirkan terjadi fitnah, hal-hal yang tidak diinginkan, karena beliau sedang bersama istrinya. Lalu kenapa beliau memperkenalkan ini Sofia? Untuk menghindari sangkaan, kok malam-malam Nabi SAW sama cewek ini kemana? Oh, ternyata adalah istri beliau SAW, agar tidak mengundang suudzon. Nah, ketika itulah sahabat tadi langsung mengatakan, "Subhanallah ya Rasulullah." Subhanallah ya Rasulullah. Mana mungkin kami suudzon kepada Anda. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Inna syaitana yajri majrad dam." Sesungguhnya setan itu bisa mengalir melalui pembuluh darah, sehingga dia bisa goda kalian sewaktu-waktu. Makanya dijelaskan dulu, ini Sofia, bukan wanita siapa-siapa, ini istriku sendiri, agar tidak ada suudzon. Maka sahabat tadi langsung, "Subhanallah, mana mungkin kami suudzon kepada Anda." Tapi Nabi SAW menjelaskan, bisa jadi ada peluang seperti itu karena digoda sama setan. Wa kadzalika at-takbir ya'ti lit-ta'ajjub. Demikian pula takbir boleh dibaca ketika orang terheran. Disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim, Umar pernah bertanya kepada Nabi SAW. Qultu lin Nabi SAW, aku pernah menyampaikan kepada Nabi SAW, "Talaqtu nisa'ak." Qala la. Qultu Allahu Akbar. Umar bertanya kepada Nabi SAW, "Aku telah menceraikan istri?" Talaqta nisa'aka, afwan ya. Paham sekarang konteksnya. Umar bertanya kepada Nabi SAW, "Talaqta nisa'aka?" Ya Rasulullah, aku dengar Anda menceraikan salah satu istri Anda. Qala la, jawab Nabi SAW, tidak. Qultu, Umar langsung mengatakan, Allahu Akbar. Berarti berita kemarin itu salah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan
di antara istri beliau yang pernah dicerai lalu dirujuk kembali adalah Hafsah bintu Umar. Tapi kemudian dirujuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berita itu sampai terdengar Umar, lalu Umar tanya, "Talaqta nisa'aka ya Rasulullah?" Apakah Anda menceraikan istri Anda ya Rasulullah? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Enggak." Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu sedang mengilak. Di konteks dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengilak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengilak. Ilak itu apa sih, Pak? Sumpah untuk tidak mendekati istri. Ya. Dan beliau waktu itu selama 1 bulan. Namanya ilak, sumpah untuk tidak mendekati istri. Dalam fikih dalam fikih usrah itu disebut dengan al-ila. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati asyhur. Sumpah untuk tidak mendekati istri selama 1 bulan. Baik. Lalu gimana? Lalu Nabi SAW ditanya sama Umar. Nah, disinilah Umar tanya, "Apakah Anda menceraikan istri Anda ya Rasulullah?" Padahal sebenarnya beliau tidak menceraikan istrinya. Wallahu a'lam. Wa kadzalika ma jaa inda Tirmidzi, demikian pula yang disebutkan dalam riwayat Tirmidzi. Haitsu qalu ya Rasulullah ij'al lana dzata anwat. Para sahabat pernah mengusulkan, "Ya Rasulullah, buatkan untuk kami pohon keramat. Kama lahum dzatu anwat, sebagaimana orang musyrikin punya pohon keramat." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahu akbar." Heran, ini ada orang minta syirik. Inna hasanan, sungguh ini adalah as-sanan. Ini kebiasaan orang masa silam yang ditiru oleh orang belakangan. Hadis riwayat Tirmidzi. Fat-takbir wa tasbih masyru'ani inda ta'ajjub. Maka takbir dan tasbih disyariatkan ketika orang sedang terheran. Sebagian ulama tidak menyukai takbir ketika terheran. Wa huwa qaulun marjuh, dan ini pendapat yang kurang tepat. Dan Imam Bukhari dalam sahihnya membuat judul babut takbir wa tasbih inda ta'ajjub, bab anjuran untuk bertakbir dan tasbih ketika orang keheranan. Dan keterangan semisal disampaikan oleh An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar. Selanjutnya, posisi yang ketiga ditekankan untuk memakai parfum adalah qablat tuhul fil ikhram, sebelum memulai ikhram. Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah bercerita, tayyabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khurmihi hina ahrama. Aku memberikan parfum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berikhram. Wa li hillihi qabla ayyatufa bil bait. Dan tepat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tahallul, sebelum beliau tawaf ifadah. Jadi di tanggal 10 Dzulhijjah Nabi SAW melempar jumrah, lalu menyembelih dam, ya, menyembelih hadyu, kemudian beliau tahallul, dan Rasulullah SAW setelah itu diberi parfum oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena sudah tahallul awal, sehingga boleh ganti baju, boleh pakai parfum, tapi tidak boleh hubungan badan sebelum tawaf ifadah. Fafihi istihbabu at-tatayyub indal ihram lil hajj. Maka di sini dianjurkan untuk pakai parfum ketika orang mau mengawali ihram untuk haji atau untuk umrah. Ya, sehingga misalnya di mikot, ya, di mikot pakai deodoran, pakai bedak anti BB, pakai apa, parfum dilumuri di pundaknya. Setelah itu langsung pakai kain ihram. Dan terus naik ke bis, lalu mengucapkan labbaik Allahumma umratan, berangkat. Nah, maka yang seperti ini
apabila dilakukan, yang bersangkutan insyaallah telah menjalankan sunnah. Wastihbabuhu qabla tawafil ifadah liman tahallala tahallul al-awwal, dan dianjurkan untuk pakai parfum sebelum tawaf ifadah bagi mereka yang sudah tahallul pertama. Baik, yang keempat, tatyibul mayyit, memberi parfum untuk mayit. Berdasarkan hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menemui kami ketika putri beliau wafat. Jadi yang ngurusi pemandian jenazah putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zainab bintu Muhammad, adalah Ummu Atiyah. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Ummu Atiyah, igsilnaha thalathan au khamsan au aktsara min dzalika. Mandikan sebanyak 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu, tapi bilangan ganjil, 7 kali dan seterusnya. Hitungan 5 kali itu gimana Pak? Atau hitungan 3 kali? Disiram, jenazah disiram seluruh badannya dengan air, terus digosok. Dah? Nah, kemudian disiram untuk pembilasan. Nah, ini sudah terhitung 2. Nanti digosok lagi, disiram lagi. Nah, itulah terhitung 3 kali. Nah, ini boleh 3 kali, boleh 5 kali, boleh 7 kali. In ra'aitunna dzalika, jika kau merasa itu baik untuk dilakukan. Bima'in wasidrin, dengan menggunakan air dicampur bidara. Wa ja'alna fil akhirati kafura, dan jadikan siraman terakhir adalah kapur barus. Fa idza faragtunna fa'adhinnani, kalau sudah selesai beritahu aku. Falamma faragna adzinnahu, ketika kami sudah selesai kami memberitahu Nabi SAW. Fa'atana hikwahu, kemudian Nabi SAW memberikan kain beliau. Faqala ash'irnaha iya, gunakan kain ini sebagai lapisan paling bawah untuk mayit ini, untuk putrinya. Masya Allah. Sehingga kain kafannya putri Nabi SAW, Zainab bintu Muhammad SAW, itu adalah kain yang diberikan Nabi SAW. Wa alhaqa ba'dul ahli ilmi, dan sebagian ulama menyebutkan istihbabut tib lizauja, dianjurkan bagi istri untuk memakai parfum. Demikian pula suami, karena ini termasuk bagian dari pergaulan yang baik antara suami istri, dan agar mereka bisa saling mencintai. Demikian pula ketika kumpul bareng-bareng banyak orang, sehingga semua kegiatan yang di situ kumpul-kumpul banyak orang, dianjurkan pakai parfum, seperti majelis ilmu dan hari raya, atau majelis-majelis yang lain dikiaskan dengan Jumatan. Wa taqaddamat al-mawadi'u allati warada fiha ad-dalil, dan kita sudah beberapa kali menyebutkan dalilnya. Wallahu alam. Baik, di sini ada 4 ya, kita ulang. 4 kondisi dianjurkan memakai parfum. 1, ketika Jumatan. 2, ketika selesai haid. Kemudian 3, ketika mau ihram. Yang keempat, ketika meninggal. 4 ini dianjurkan memakai parfum. Kemudian dikecualikan dalam hal ini adalah al-muhrimu rajulan kana mur'atan, orang yang ikhram, baik laki maupun perempuan, orang yang sedang umrah atau haji. Setelah dia masuki kegiatan haji, haram baginya untuk menggunakan parfum. Hatta ba'da mautihi in mata muhriman, bahkan sampai pun kalau dia mati, selama dia mati dalam kondisi ihram. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fil ladzi waqasathu naqatuhu, ada orang yang terpelanting dari onta. Dia naik onta, kemudian ontanya berontak atau apa, dia terpelanting, langsung mati. Maka Nabi SAW berpesan, la tamassuhu tiban, jasadnya jangan dikasih minyak wangi.
Dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar tentang orang yang bertanya kepada Nabi SAW dalam posisi dia sedang ihram, wala talbasu thiyab syai'an massahu za'faron, jangan pakai kain yang tersentuh dengan za'faron, walal wars, atau tersentuh dengan wars, dan dua-duanya adalah jenis parfum. Za'faron maupun wars adalah jenis parfum yang dulu mereka gunakan. Baik. Terlebih dari itu adalah untuk wanita. Ada dua kondisi di mana mereka dilarang pakai parfum. Dua kondisi wanita dilarang pakai parfum. Nah, bangun dulu, barangkali ada yang ngantuk ya. Masya Allah, ini nggak kelihatan. Dari mana Ustaz tahu kalau ngantuk? Nggak tahu. Tapi mungkin ada yang ngantuk. Lanjut. Nah. Yang pertama, wanita tidak boleh pakai parfum adalah ketika sedang berkabung atas kematian suaminya. Maka dia terlarang untuk pakai parfum selama 4 bulan 10 hari. Berapa? 130 hari. Terlarang pakai parfum selama 130 hari. Dalilnya adalah hadis Aisyah, hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa thalath. Kami dilarang untuk berkabung terhadap kematian seseorang lebih dari 3 hari. Illa ala zaujin arba'ata asyurin wa asyra. Kecuali jika yang meninggal adalah suami, maka kita tidak boleh pakai parfum, tidak boleh, kita harus berkabung selama 4 bulan 10 hari. Wala naktahila wala natatayyaba wala nalbas sauban masbughan. Kita tidak boleh pakai celak, tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh menggunakan kain yang diberi wantex. Illa thawba asbin wa qad rukhisa lana inda tuhri idza ightasalat ihdana min mahidha fi nubdhatin kustin wa azfarin. Ya. Di sini maksudnya adalah padahal kita diberi keringanan ketika sedang dalam kondisi suci apabila sudah mandi dari haid untuk sedikit nubdzah, artinya al-yasir, asyai'ul yasir, sesuatu yang sedikit, min kustin. Kustin wal azfar adalah nau'ani ma'rufani min anwa'il bukhur, kecuali menggunakan bukhur sedikit. Jadi bakar bukhur sedikit, kemudian wanita terkena, ini ditoleransi. Baik. Jadi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, dia harus menjalani masa berkabung selama 4 bulan 10 hari dan tidak boleh pakai parfum. Masya Allah. Gimana Pak Ustadz? Ya lama sekali gak pakai parfum. Anda mandi gunakan sabun yang tidak wangi tapi keset, atau bedak BB, sehingga bedak anti BB ketika dipakai tidak wangi tapi bisa menghilangkan aroma bau dari badan. Atsani, yang kedua, idza kanat satamurru bimakan fihi rijal ajanib. Wanita tidak boleh pakai parfum jika dia harus ketemu dengan orang-orang yang bukan suaminya, orang-orang asing. Maka haram memakai parfum ketika itu. Di antara dalilnya adalah hadis Abu Musa al-Asy'ari, Nabi SAW bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat thumma marrat 'alal qaum. Siapapun wanita yang pakai parfum kemudian dia melewati sekelompok lelaki, liyajidu rihaha, agar mereka menjumpai aromanya, fahiya zaniyah, ini wanita ngajak zina. Lihat hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan yang lainnya. Hadis Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami,
idza syahidat ihdakunnal masjid, kalau kalian wahai para wanita mau hadir di masjid, fala tamassatiban, jangan pakai parfum. Ya. Di sini nomor 2 hadis riwayat Muslim. Dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan kepada para wanita, ayyuma mura'atin, siapapun wanita, asabat bakhuran, yang dia terkena bakhur, kainnya terkena bakhur, fala tashhad ma'anal isya al-akhirah, jangan ikut gabung dalam kegiatan sholat isya berjamaah. Jangan ikut sholat isya berjamaah. Karena nanti aromanya semerbak kemana-mana, malah bikin bahaya. Sehingga dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan ini masih cukup panjang, tidak mungkin kita selesaikan hari ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masih berbicara tentang masalah berhias atau berdandan bagi muslim, dan nanti ada beberapa masalah yang terpisah ya. Seperti pakai celak, kemudian meniru laki perempuan, dan seterusnya. Termasuk di antaranya di sini adalah penjelasan tentang bagaimana menyisir rambut. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Alhamdulillah, insyaallah materinya sudah disampaikan terkait dengan topik kita hari ini. Dan selanjutnya masih ada hijab waktu yang kita akan pergunakan untuk diskusi secara terbatas. Silakan Bapak Ibu jamaah sekalian untuk menyampaikan pertanyaannya di kolom chat, bisa ditulis silakan. Dan juga sudah ada 2 jamaah yang raise hand untuk kesempatan pertama. Saya coba kami berikan kesempatan kepada Ibu Elia. Tadi ambil. Assalamualaikum Ustadz. Ya, mau izin tanya tentang yang pertama, apakah sunnah memakai wangi-wangian dan mandi sunnah di hari Jumat itu berlaku untuk wanita, dan bagaimana bila wanita sedang haid di hari Jumat, apakah kesunahan ini tetap bisa dilakukan? Terus yang kedua, tadi ada pembahasan tentang ketika terkejut dengan sesuatu itu mengatakan subhanallah atau Allahu Akbar. Ana pernah mendengar penjelasan bahwa ketika melihat sesuatu yang jelek atau tidak kita sukai, kita mengatakan subhanallah. Tapi ketika sesuatu itu baik, kita mengatakan masya Allah. Bagaimana dengan ini Ustadz? Jazakallah khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Kita coba bahas dulu berkaitan dengan apa hukum wanita ketika di hari Jumat, apa hukum mandi Jumat bagi wanita. Mandi Jumat bagi wanita apakah juga dianjurkan? Di sini dinyatakan hadzal ightisal masyru'un fi haqqi may ya'til jum'ah min rajulin aw imra'atin. Anjuran untuk mandi Jumat ini berlaku bagi mereka yang mau datang Jumatan, baik laki maupun perempuan. Wa in kana ar-rijalu humul mukhatabin bi huduriha, meskipun lelaki itulah yang awal mula diperintahkan. Walakin in hadaratil mar'atul jum'ah syara'a lahal ightisalu li ajliha. Namun ketika ada wanita yang mau datang Jumatan, maka disyariatkan baginya untuk mandi. Waqad bawwaba Ibnu Hibban fi sahihihi, dan Ibnu Hibban menyebutkan dalam sahihnya dengan mengatakan dzikrul istihbabi linnas lin nisa ay yaghtasilna lil jum'ah idza aradna syuhudaha. Dianjurkan bagi wanita untuk mandi Jumat jika dia ingin menghadiri Jumatan. Baik. Sehingga
Apakah mandi Jumat juga disyariatkan bagi ibu-ibu? Jawabannya disyariatkan jika dia ingin Jumatan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan bacaan-bacaan saat orang terheran. Terheran itu kan beragam. Ada terheran karena mengingkari. Kok bisa? Atau misalnya Anda lihat tayangan video-video waktu demo kemarin ya, di mana orang berantem pukul-pukulan atau yang bakar-bakaran. Terus Anda merasa terheran. Maka Anda ucapkan subhanallah, Allahu Akbar. Ini terheran untuk hal yang negatif atau terheran yang sifatnya mengingkari. Yang kedua, terheran untuk sesuatu yang membahagiakan. Dan di situ maksudnya adalah keheranan dengan keindahan, dengan penampilan yang luar biasa atau suasana indah. Orang datang ke sebuah tempat, kemudian dia merasakan, Masya Allah, baru pertama kali ini saya masuk di tempat yang demikian indah. Atau baru pertama kali saya melihat ada seperti ini, Masya Allah. Nah itulah keheranan yang bentuknya apa? Kita memasuki sebuah tempat atau ketemu dengan sesuatu yang membuat kita senang. Termasuk orang misalnya, kok pintar banget ya, Masya Allah. Nah, apabila itu terkait harta kita, maka kita mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Tapi itu kalau terkait orang lain, kita mengucapkan Allahumma barik, sehingga didoakan dengan keberkahan. Allahumma barik, ya Allah berkailah. Baik. Kalau kita melihat ada sesuatu yang indah dengan apa misalnya, dengan harta kita. Anda lihat misalnya sawahnya bagus, hasilnya bagus, ucapkan Masya Allah la quwata illa billah, sebagaimana sahibul jannatain yang diceritakan oleh Allah di surat Al-Kahfi. Pemilik dua kebun, Allah ceritakan di surat Al-Kahfi, dia diajari untuk membaca Masya Allah la quwata illa billah. Yang kedua, jika Anda melihat harta orang lain atau apa yang dimiliki oleh orang lain mengagumkan bagi Anda, maka ucapkan Allahumma barik, ya Allah berkailah. Didoakan dengan keberkahan. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fiik, insyaallah jelas jawabannya dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua. Masih kami lanjutkan kepada jemaah yang sudah reskin kembali. Silakan Ibu Rini. Bu Santi, silakan di-unmute. Baik, jazakallah khair Dr. Buana. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, barakallah. Ustaz, saya izin bertanya, saya pernah mendengar bahwa untuk wanita ada khilafiyah boleh memakai parfum asalkan berwarna dan tidak berlebihan atau tidak israf. Namun juga saya pernah mendengar di suatu hadis, jika seorang wanita memakai parfum dengan tujuan untuk melewati suatu kaum, terutama laki-laki, dia tidak akan mencium baunya surga, Ustaz. Ini mohon penjelasan Ustaz, karena kadang kalau kita tidak menggunakan parfum, apalagi di iklim panas seperti negara kita Indonesia atau Malaysia, kan panas terik ya Ustaz, takut menzalimi orang lain juga kalau bau badan kita kurang sedap gitu. Jika pun boleh, misalnya Ustaz berdasarkan warna tadi, atau tadi kan Ustaz sebutkan macam-macam parfum ya, paling tinggi misk, ada raihan, ada sidrin, ada za'faran, ada warsh, ada bukhur, yang mana sebaiknya dianjurkan untuk wanita jika untuk niatnya untuk tidak menzalimi orang lain jika diperbolehkan. Demikian Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan tentang jenis parfum wanita ini disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud dan yang lainnya. Nabi SAW pernah bersabda, Tibur rijal ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu. Parfumnya lelaki itu warnanya enggak kelihatan, tapi aromanya yang semerbak. Wa tibun nisa ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Sedangkan parfum wanita warnanya yang kelihatan, pekat hitam, pekat merah, pekat apalagi misalnya
pekat kuning, warnanya kelihatan. Wa khafiya rihuhu, tapi aromanya tidak kelihatan. Sehingga kalau dari kejauhan nggak kecium, tapi kalau dekat baru kecium. Baik, itu penjelasan dari Nabi SAW. Sehingga wanita kalau mau pakai parfum yang seperti ini, silahkan. Namun apapun itu tidak boleh dipakai ketika keluar rumah dengan maksud biar aromanya tercium, terutama oleh lelaki yang bukan mahram. Karena Nabi SAW tadi memberikan ancaman, fa'lam annaha zaniyah. Dia wanita yang ngejak zina. Dan parfum itu bisa memicu syahwat. Beberapa teman di Jakarta yang masih bujang tanya ke kami, gimana ya Pak Ustadz kalau saya dibalap ibu-ibu mau ke kantor itu? Wah, lah kenapa dibalap ibu-ibu mau ke kantor? Ya jangan kalah, balap juga. Iya, masalahnya aromanya itu loh. Kita kan masih bujang kayak gini, aromanya Masya Allah. Terus kalau aromanya, ya Masya Allah. Dia mau mengungkapkan sesuatu tapi berat rasanya. Artinya bisa jadi syahwatnya keluar, dipicu oleh aroma tadi. Gara-gara dibalap ibu-ibu yang mau berangkat kantor. Ketika pakai motor, Masya Allah, semerbak aromanya. Di jarak misalnya 10 meter itu sudah kecium. Karena kan udaranya ke belakang, anginnya ke belakang. Maka dalam hal ini Nabi SAW melarang keras ya bagi wanita yang melakukan praktek seperti ini. Wallahu alam. Baik, yang kedua tadi apa? Insyaallah hanya satu ya. Alhamdulillah. Baik. Ya. Baik. Tapi ada 3 pertanyaan serupa yang kami terima. Sejauh mana ini wanita boleh keluar rumah dengan menggunakan parfum? Tadi udah jelas sama Ustaz warnanya pekat tapi tidak boleh meninggalkan aroma. Ya. Pertanyaan Ustaz juga, sekalipun misalnya baunya tidak menyengat dan bepergian hanya dengan wanita muslimah dan hanya tercium oleh dirinya sendiri, apakah juga tidak boleh? Baik. Jadi tadi kita sampaikan ya bahwa apa yang dinyatakan Nabi SAW tentu ada hikmah besar agar wanita itu tidak memicu syahwat di luar. Oleh karena itu para wanita ketika keluar rumah jangan pakai parfum. Terus nanti bau dong. Bahkan tadi ada yang bilang agar tidak menyakiti orang lain, maksudnya tidak ganggu orang lain dengan aroma baunya. Yang perlu dipastikan dalam hal ini adalah yang bersangkutan tidak wangi tapi tidak bau. Bisa nggak kayak gitu? Gimana Pak Ustadz? Tidak wangi dan tidak bau. Ya, Anda tidak pakai parfum tapi Anda gunakan obat penghilang bau badan. Intinya itu. Bisa kira-kira? Saya coba Insya Allah. Ya mungkin bisa. Sabun mandi itu mungkin contoh. Dia bukan parfum yang semerbak, sehingga baru kecium baunya kalau dideketin. Kalau jauh enggak. Ya mungkin itu. Jadi wanita sebelum keluar rumah mungkin dia mandi pakai sabun mandi, kemudian dia gunakan bedak anti BB atau yang lainnya. Udah, insya Allah dia tidak perlu pakai parfum karena dalam hal ini dia dilarang untuk menggunakan parfum. Cukup itu insya Allah. Ada seorang wanita yang dilamar oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika Utsman jadi khalifah. Lalu ibunya berpesan kepada wanita ini, wahai putriku, ketahuilah bahwa kau akan dinikahi oleh Amirul Mukminin. Ya tentu saja akan menjadi wanita yang istimewa karena suaminya adalah seorang khalifah. Lalu dikasih pesan-pesan, salah satunya adalah ketahuilah bahwa sebaik-baik parfum adalah air putih. Maksudnya apa? Mandi. Sehingga wanita itu ketika mandi, bagi ibunya, istrinya Utsman, ini parfum yang terbaik. Wallahu alam. Disitulah ada rahasia bahwa wanita dalam hal ini intinya adalah tidak memakai parfum yang semerbak keluar, tapi dia terjaga badannya tidak mengeluarkan aroma.
dengan cara dikasih BB, bedah anti BB dan seterusnya. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khair atas jawabannya. Insya Allah jelas ya ibu-ibu yang bertanya. Jemaah sekalian, ini 3 pertanyaan terkait dengan hal itu dan pertanyaan serupa. Selanjutnya ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan ke jemaah yang sudah resen, ada 2 pertanyaan yang serupa juga di YouTube channel yang saya bacakan, Ustaz, terkait dengan penggunaan parfum yang mengandung alkohol. Kayaknya serupa, ada 1, 2, 3 pertanyaan berhubungan dengan parfum yang mengandung alkohol. Apakah benar ada khilaf di antara ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan? Ya, kalau boleh sejauh mana parfum yang beralkohol secara politik? Kalau Anda bertanya apakah ada khilaf dalam masalah ini, wallahu a'lam, saya kurang bisa mewadahi semuanya, cuman kita coba carikan referensi. Nah, di sini ada keterangan hukum alkohol yang digunakan dalam campuran parfum. Jika telah jelas bahwasanya alkohol yang digunakan untuk campuran parfum yaj'aluha muskiratan, akan menjadikan parfum tadi menjadi cairan yang memabukkan. Saya bacakan di sini. Nah, di artikel ini cukup panjang. Sebelum membahas tentang penggunaan alkohol untuk parfum, sebelumnya penulis membahas tentang definisi khamr. Ya. Jadi kita tahu bahwa alkohol untuk parfum. Di situ dijelaskan terlebih dahulu bahwa alkohol itu tidak identik dengan khamr. Sebab alkohol itu mematikan. Ya, orang kalau minum alkohol bisa mati. Sedangkan khamr ini memabukkan. Sifatnya beda. Walaupun khamr ini salah satu di antara unsur paling utamanya adalah alkohol. Maka khamr dia tidak mematikan tapi memabukkan. Di sini ada kadar alkohol ringan. Tapi kalau alkohol, misalnya alkohol 70%, 80%, bahkan sampai 100% itu kadar berat. Udah? Nah, kemudian cairan parfum, dia ditambah alkohol. Begini kan? Apakah ini akan jadi khamr? Sehingga kalau diminum memabukkan. Nah, di situ ada kemungkinan. Maka jawabannya ada kemungkinan. Karena kadar alkoholnya jadi lebih kecil. Nah, maka barulah kemudian masuk pada pembahasan hukum menggunakan alkohol untuk parfum. Idza tabayyana, apabila telah jelas bahasanya alkohol yang digunakan dalam campuran parfum akan menjadikan parfum itu muskiratan, menjadikan parfum tadi sebagai cairan yang memabukkan, fa inna hadza ya'ni al-hukma 'alaiha syar'an bi annahu khamrun. Artinya berlaku hukum bahwa parfum ini adalah khamr. Falladhi 'alaihi jumhur al-ilmi, menurut jumhur ulama, dan ini pendapat yang lebih kuat, bahasanya khamr itu mencakup semua minuman yang memabukkan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan adalah khamr. Wa kullu khamrin haram, dan semua yang khamr adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Fahadzal hadis, maka hadis ini menjadi satu kaidah. Wa huwa yufidu anna ismal khamr, menunjukkan bahwasanya istilah khamr mencakup semua minuman yang memabukkan, baik yang diambil dari sari buah-buahan
seperti anggur atau kurma, atau dari biji-bijian seperti gandum dijadikan sebagai bahan khamr, atau dari benda yang cairan yang manis seperti madu, dan aneka jenis khamr yang lainnya. Baik. Lalu setelah membawakan keterangan dari Syekhul Islam, kesimpulannya di sini, wa bina'an ala hadza ta'sil, berdasarkan keterangan ini, maka parfum yang mengandung alkohol al-muskirah dan dia bisa memabukkan, statusnya adalah khamr, sehingga berlaku semua hukum khamr. Maka tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli, tidak boleh diperdagangkan, tidak boleh dimanfaatkan. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau memanfaatkan khamr tidak untuk diminum? Sebagian ulama mutaakhirin, ulama belakangan, mengatakan haram menggunakan khamr jika diminum saja. Kalau tidak diminum, fala yahrum, hukumnya tidak haram. Wal jawabu an hadza, namun kita bisa berikan jawaban bahwasanya syariat tidak mengharamkan khamr untuk diminum saja, namun haram untuk disimpan, haram dijual, haram dijadikan sebagai obat, dan seterusnya. Di sini ada keterangan dalam ensiklopedia fikih. Menurut jumhur ulama, haram memanfaatkan khamr untuk pengobatan atau yang lainnya, min aujuhil intifa, untuk pemanfaatan apapun. Makanya Nabi SAW perintahkan buang. Kastihdamiha fi duhnin, misalnya khamr dipakai untuk minyak wangi atau campuran makanan atau yang lainnya. Baik. Nah, di sini ada pertanyaan yang disampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang wanita tamtashitu bil asalah fihal khamru. Ada seorang wanita yang menyisir rambutnya, dikasih minyak madu dicampur khamr. Fanahat an dzalika asyaddan nahyi. Aisyah pun melarang keras. Tidak boleh madu dicampur khamr, karena khamr itu dibuang. Demikian keterangan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Wallahu alam. Baik, maka berdasarkan hal ini kami menilai bahwasanya jika kita mengikuti pendapat tadi bahwa menggunakan parfum yang ada khamrnya sebaiknya ditinggalkan. Kemudian di sini ada keterangan, bukankah ada pendapat bahwasanya khamr itu tidak najis? Idza qulna bi taharatil khamri, jika kita mengambil pendapat bahwasanya khamr itu suci, apakah berarti boleh dipakai? Permasalahan dilarang untuk menggunakan parfum atau bolehnya tidak hanya bergantung kepada suci dan najisnya, namun kembali kepada apakah ini memabukkan atau tidak. Jika ini adalah memabukkan, statusnya khamr, walaupun kita berpendapat khamr itu suci, maka tidak boleh dimanfaatkan, sehingga khamr harusnya dihilangkan, dibuang, walaupun bisa jadi statusnya suci. Suci itu berkaitan dengan ketika kena tidak perlu dicuci, tapi bukan berarti boleh nyimpan. Faqad amarana bijtinabil khamri, karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjauhi khamr. Fajtanibuhu ijtinaban kulliyan, jauhi semuanya. Sehingga ketika diperintahkan untuk dijauhi, kemudian kita taruh di badan, ini kan enggak nyambung. Allah perintahkan untuk menjauhi, tapi kita malah pasang di badan. Wallahu alam. Jadi intinya terlepas dari status khamr itu suci dan najis, namun jika parfum yang bercampur alkohol itu bisa dinilai sebagai khamr, maka terlarang untuk dimanfaatkan. Wallahu alam. Barakallahu fiik atas jawabannya. Insyaallah bisa dipahami Bapak Ibu yang bertanya ya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk yang resen kembali, Ibu Nana Rizki, silahkan di-unmute. Assalamualaikum Ustadz. Barakallahu fikum. Ustadz, Ana mau tanya terkait ini Ustadz,
eh, saat pas mau umroh itu ini Ustaz, apa, di pesawat itu kan mau ngambil niat. Itu tidak sengaja itu diberikannya apa sih namanya, bukan koyok sih, apa ya, pokoknya biar nggak mual gitu. Terus udah gitu ingetnya itu setelah melewati mikot itu. Nah itu anak nggak lepas karena takut tercabut bulunya yang ada di apa tuh leher. Terus yang kedua gini Ustadz, jadi anak-anak itu pas habis ambil mikot itu dia mau sholat maghrib, dia make apa mukena, lupa juga dia. Nah terus ada satu lagi mau ngambil mikot juga, tiba-tiba dia pakai bedak. Itu gimana Ustadz? Dan satu lagi ini apa, bawang itu kalau misalkan kita untuk pakai di dapur itu apa nggak boleh atau gimana ya, kan memang membuat bau yang tidak sedap. Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan Ustaz. Baik, semua bentuk ketidaksengajaan ketika seseorang sudah ihram lalu dia tidak sengaja melakukan pelanggaran, baik pakai bedak, cuci tangan pakai sabun wangi, atau apalagi misalnya pakai hand sanitizer dan seterusnya, yang itu semuanya wangi. Karena nggak sengaja maka tidak ada hukuman apapun. Tidak ada hukuman apapun. Hukumnya ya tidak ada denda, tidak ada apapun. Dah? Oh, gitu. Yang kedua, obat yang beraroma itu tidak dihukumi parfum. Misalnya koyok beraroma, atau apalagi atau safe care, fresh care ya, dan seterusnya. Ini merek ya, karena kita tidak punya penyebutan yang bagus. Jadi ada minyak kayu putih beraroma misalnya, tidak masalah. Itu obat, bukan parfum. Yeah. Kita tahulah ini bukan konsumsi orang sehat, ini orang sakit yang kayak gini. Sedangkan orang sehat itu bau parfum, orang sakit bau minyak kayu putih, bau minyak telon, bau balsem, bau dan seterusnya. Tapi itu semuanya bukan parfum, itu obat. Lalu pakai bedak tadi, kalau dia sudah tahu ya tidak boleh, karena bedak kan wangi, sehingga dia tidak boleh pakai bedak. Ya, apalagi sedang di luar ya nggak perlu pakai bedak, jadi cukup cuci muka saja. Wah nanti kelihatan nggak putih kayak biasanya. Mau nyari apa di sana? Sedang beribadah, sehingga tidak perlu yang seperti itu, apalagi nanti akan berinteraksi dengan banyak lawan jenis. Wallahu a'lam. Baik. Nah, masih lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ternyata masih ada pertanyaan yang dari 3 sampai 5 pertanyaan tentang wanita yang menggunakan parfum tadi. Masih ada yang nawar, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita pergi kondangan berdandan dengan suami, yang mana istri berdandannya rapi dan menggunakan parfum, niatnya agar terlihat menarik khususnya untuk suami, boleh nggak? Niatnya terlihat menarik khususnya untuk suami, itu berarti di rumah bukan di tempat umum, sehingga dia terlihat menarik, dilihat banyak orang. Yang seperti ini tidak selayaknya dilakukan oleh seorang wanita muslimah. Apalagi mohon maaf jika pakaiannya ketat sehingga menampakkan lekuk badan. Ini jelas pelanggaran. Dan tentu saja itu akan membuat lelaki yang bukan mahram tertarik untuk melihatnya. Ya mungkin dia memang dibalut dengan pakaian, tapi lekuk badannya kelihatan. Belum lagi dandanan mukanya sehingga kelihatan lebih cantik. Maka seperti ini tidak boleh dilakukan ketika keluar rumah. Nabi SAW mengingatkan ketika wanita mau berangkat ke masjid, beliau bersabda, waliyakhrujna tafilatin. Hendaknya wanita ini keluar dalam kondisi tafilat. Kondisi tafilat itu adalah hambar. Hambar maksudnya gimana, Pak? Tanpa rasa. Tanpa rasa maksudnya gimana, Pak? Tidak membuat orang tertarik untuk melihat.
tidak membuat orang mencium aroma wangi. Tidak. Jadi intinya tidak akan membuat lebih menarik untuk dipandang orang. Itulah hambar. Maka wanita ketika keluar rumah jangan malah dandan mempercantik diri, membuat lelaki tertarik untuk melihat. Tidak. Wallahu alam. Itu yang kami pahami. Walaupun dia berangkat dengan suami. Wallahu alam. Ustaz, insya Allah jelas. Ada beberapa pertanyaan tadi yang juga menanyakan tentang bagaimana bau aroma herbal boleh enggak, kayu putih, serai, berbau. Kadang sudah dijelaskan Ustaz, insya Allah. Nah. Assalamualaikum. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi Ustaz. Kemudian dari kembali ke pemirsa yang ada di YouTube channel, AD Channel. Barakallahu semoga Ustaz senantiasa merahmati dan menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Walakum bimithli. Pertanyaan Ustaz, kalau parfum disunahkan oleh Rasulullah SAW, seberapa boleh membelanjakan beberapa jenis parfum dari rezeki kita? Apakah membelanjakan banyak parfum diperbolehkan? Jadi sesuai kemampuan agar kita tidak tergolong sebagai orang yang israf. Karena belanja parfum di sini kan bukan hal yang wajib, tapi sifatnya anjuran dan itu berdasarkan kebutuhan. Sehingga kalau orang terlalu mewah dalam belanja parfum, bahkan sampai menghabiskan setengah dari hartanya, ya ini jelas bermasalah. Oleh karena itu kita sarankan, ya, silakan belanja parfum, tapi jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Karena Allah tidak menyukai orang yang israf. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu. Nah, ini sudah mendekati maghrib di Yogyakarta. Baik, demikian. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum wa jazakallahu khairan atas